beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinular merupakan sebuah judul sandiwara radio yang terkenal dan legendaris karya S. Tijab pada era tahun 80 dan 90-an. Kisah ini menceritakan tentang perjalanan hidup dan pencarian jati diri seorang pendekar sejati yang berjiwa ksatria bernama Arya Kamandanu. Sebuah kisah dengan dilatar belakangi sejarah runtuhnya kerajaan Singhasari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Sandiwara radio ini pertama kali disiarkan pada tanggal 1 Januari tahun 1989 dan dipancar luaskan lebih dari 512 pemancar stasiun radio di seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia disingkat PRSSNI. Tutur Tinular sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti nasihat atau petuah yang disebarluaskan. Awal kisah sandiwara radio Tutur Tinular bercerita tentang seorang pemuda desa Kurawan bernama Arya Kamandanu, putra Empu Hanggareksa, seorang ahli pembuat senjata kepercayaan Prabu Kertanagara, Raja Kerajaan Singhasari. Pemuda lugu ini kemudian saling jatuh hati dengan seorang gadis kembang desa Manguntur bernama Nari Ratih, putri Rakrian Wuruh, seorang bekas kepala prajurit Kerajaan Singhasari. Namun hubungan asmara di antara keduanya harus kandas, karena ulah kakak kandung Arya Kamandanu sendiri yang bernama Arya Dwipangga. Kepandaian dan kepiawaian Arya Dwipangga dalam olah sastra membuat Nari Ratih terlena dan terbuai. Sehingga membuat Nari Ratih mulai melupakan Arya Kamandanu yang polos itu. Cinta segitiga itu akhirnya berujung pada peristiwa di Candi Walandit, di mana mereka berdua, Arya Dwipangga dan Nari Ratih yang sedang diburu oleh api gelora asmara saling memadu kasih, hingga gadis kembang desa Manguntur itu pun hamil di luar nikah. Kegagalan dalam asmara justru membuat Arya Kamandanu lebih serius mendalami ilmu bela diri di bawah bimbingan saudara seperguruan ayahnya yang bernama Empu Ranubaya. Berkat kesabaran sang paman dan bakat yang dimilikinya, Arya Kamandanu akhirnya menjadi seorang pendekar muda yang pilih tanding dan selalu menegakkan kebenaran serta keadilan dilandasi jiwa ksatria. Kisah Tutur Tinular ini diselingi berbagai peristiwa sejarah, antara lain kedatangan utusan Kaisar Kubilai Khan, penguasa dinasti Yuan di negeri Tiongkok, yang meminta Kertanagara sebagai raja di kerajaan Singhasari menyatakan tunduk dan mengakui kekuasaan bangsa Mongolia. Namun utusan dari Mongolia tersebut malah diusir dan dipermalukan oleh Kertanagara. Sebelum para utusan itu kembali ke Mongolia, di sebuah kedai makan terjadilah keributan kecil antara utusan kaisar yang bernama Mengci dengan Empu Ranubaya. Empu Ranubaya berhasil mempermalukan para utusan dan mampu menunjukkan kemahirannya dalam membuat pedang. Karena tersinggung dan ketertarikannya terhadap keahlian Empu Ranubaya tersebut, kemudian dengan cara yang curang para utusan tersebut berhasil menculik Empu Ranubaya dan membawanya turut serta berlayar ke Mongolia. Sesampainya di negeri Mongolia, di dalam istana Kubilai Khan, Empu Ranubaya menciptakan sebuah pedang pusaka bernama Naga Puspa sebagai syarat kebebasan atas dirinya yang telah menjadi tawanan. Namun pada akhirnya pedang Naga Puspa itu malah menjadi ajang konflik dan menjadi rebutan di antara para pejabat kerajaan. Akhirnya untuk menyelamatkan pedang Naga Puspa dari tangan-tangan orang yang berwatak jahat, Empu Ranubaya mempercayakan pedang Naga Puspa tersebut kepada pasangan pendekar suami istri yang menolongnya, bernama Lo Si San dan Mei Sin.
di mana keduanya kemudian menjadi pelarian, berlayar dan terdampar di tanah Jawa dan hidup terlunta-lunta. Di tanah Jawa, pasangan suami istri itu akhirnya bertemu dengan beberapa pendekar jahat, salah satunya adalah Empu Tong Bajil, seorang anak buah patih kerajaan Gelang-Gelang bernama Kebo Mundarang yang ingin sekali menguasai pedang naga puspa. Hingga dalam suatu pertarungan antara Lo Sisan dengan Empu Tong Bajil, Lo Sisan terkena ajian segoro geni milik Empu Tong Bajil. Setelah kejadian pertarungan itu, beberapa hari kemudian pendekar Lo Sisan hidup dalam kesakitan, hingga akhirnya meninggal dunia di sebuah hutan dalam candi tua. Sebelum meninggal dunia, yang saat itu sempat ditolong oleh Arya Kamandanu, Lo Sisan menitipkan Meisin kepada Arya Kamandanu. Meisin yang hidup sebatang kara kemudian ditolong Arya Kamandanu. Kebersamaan di antara keduanya akhirnya menumbuhkan perasaan saling jatuh cinta. Namun lagi-lagi Arya Dwipangga merusak hubungan mereka. Dengan cara licik Arya Dwipangga dapat menodai perempuan asal daratan Mongolia itu sampai akhirnya mengandung bayi perempuan yang nantinya diberi nama Ayu Wandira. Namun, meski hatinya hancur, Arya Kamandanu tetap berjiwa besar dan bersedia mengambil perempuan dari Mongolia itu sebagai istrinya. Pada saat itu kerajaan Singasari telah runtuh akibat pemberontakan dari Prabu Jayakatwang, seorang bawahan Singasari yang memimpin kerajaan Gelang-Gelang. Tokoh ini kemudian membangun kembali kerajaan Kadiri yang dahulu kala pernah runtuh akibat serangan pendiri Singasari. Dalam kesempatan itu, Arya Dwipangga yang menaruh dendam akhirnya mengkhianati keluarganya sendiri dengan melaporkan ayahnya sebagai pengikut Kertanagara kepada pihak Kadiri dengan tuduhan telah melindungi Meisin yang waktu itu menjadi buronan kerajaan Kadiri. Empu Hanggareksa akhirnya tewas oleh serangan para prajurit Kadiri di bawah pimpinan Empu Tong Bajil. Sebaliknya, Arya Dwipangga si anak durhaka yang mengkhianati keluarganya sendiri dihajar habis-habisan oleh Arya Kamandanu sehingga jatuh ke dalam jurang. Kemudian Arya Kamandanu kembali berpetualang untuk mencari Meisin yang lolos dari maut sambil mengasuh keponakannya, bernama Panji Ketawang, putra antara Arya Dwipangga dengan Nari Ratih. Petualangan Kamandanu akhirnya membawa dirinya menjadi pengikut Raden Wijaya berjuluk Nararya Sanggrama Wijaya, menantu Kertanagara. Tokoh sejarah ini telah mendapatkan pengampunan dari Jayakatwang dan diizinkan membangun sebuah desa terpencil di hutan tarik bernama Majapahit. Dalam petualangannya itu, Arya Kamandanu juga berteman dengan seorang pendekar wanita bernama Sakawuni, putri seorang perwira Singasari bernama Banyak Kapuk. Nasib Meisin sendiri kurang bagus. Setelah melahirkan putri Arya Dwipangga yang diberi nama Ayu Wandira, ia kembali diserang komplotan Empu Tong Bajil. Beruntung dia tidak kehilangan nyawa dan mendapatkan pertolongan dari seorang tabib Tiongkok bernama Wong Yin. Di lain pihak, akhirnya Arya Kamandanu ikut serta dalam pemberontakan Sanggrama Wijaya demi merebut kembali tahta tanah Jawa dari tangan Jayakatwang. Pemberontakan ini mendapat dukungan Arya Wiraraja dari Sumenep, yang berhasil memanfaatkan pasukan kerajaan Yuan yang dikirim Kubilai Khan untuk menyerang Kertanagara. Berkat kepandaian diplomasi Wiraraja, pasukan Mongolia itu menjadi sekutu Sanggrama Wijaya dan berbalik menyerang Jayakatwang. Setelah kerajaan Kadiri runtuh, Sanggrama Wijaya berbalik menyerang dan mengusir pasukan Mongolia tersebut. Arya Kamandanu juga ikut serta dalam penyerangan tersebut. Setelah pasukan kerajaan Yuan kembali ke negerinya, Sanggrama Wijaya pun meresmikan berdirinya kerajaan Majapahit. Ia bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardana. Kisah tutur tinular kembali diwarnai cerita-cerita sejarah, di mana Arya Kamandanu turut menyaksikan pemberontakan Ranggalawe, Lembusora dan Gajah Biru akibat hasutan tokoh licik yang bernama Ramapati. Di samping itu, kisah petualangan tetap menjadi menu utama, antara lain dikisahkan bagaimana Arya Kamandanu menumpas musuh bebuyutannya, yaitu Empu Tong Bajil, serta menghadapi kakak kandungnya sendiri Arya Dwipangga yang muncul kembali setelah terjatuh dari jurang dan ditolong oleh pendekar misterius bernama Ki Watukura. Kemudian diajari ilmu kesaktian yang luar biasa dan mendapat gelar pendekar syair berdarah.
Ajian dan senjata andalannya adalah jurus Kidung Pamungkas serta 2 pedang sakti yang berbentuk aneh menyerupai bulan, bernama pedang bulan sabit kembar. Dalam petualangannya, ia tak mengenal kawan atau lawan, ia pun membunuh siapa saja yang ditemuinya. Sebelum bertarung, ia selalu melantunkan syair-syair yang penuh dengan daya magis. Arya Dwi Pangga juga selalu meninggalkan tanda pada setiap korban yang dibunuhnya dengan tulisan pendekar syair berdarah. Kisah Tutur Tinular berakhir dengan meninggalnya Kertarajasa Jayawardana, di mana Arya Kamandanu kemudian mengundurkan diri dari kerajaan Majapahit dengan membawa putranya yang bernama Jambunada, hasil perkawinan kedua dengan Sakawuni yang meninggal setelah melahirkan. Dalam perjalanan menuju lereng Gunung Arjuna inilah Arya Kamandanu bertemu dengan sosok tokoh sejarah Gajah Mada, yang waktu itu menyelamatkan putranya saat masih berumur 40 hari yang terjatuh ke jurang karena lepas dari gendongannya, akibat terguncang-guncang di atas kuda. Tutur Tinular kemudian berlanjut dengan sandiwara serupa berjudul Mahkota Mayangkara. Demikianlah sekilas ringkasan cerita sandiwara radio Tutur Tinular yang pernah tenar dan populer pada era 80-an. Selanjutnya kami kisahkan pula tentang tokoh-tokoh yang ada pada sandiwara radio Tutur Tinular antara lain Arya Kamandanu, Arya Dwi Pangga, Meishin, Sakawuni, Empu Tong Bajil, Dewi Sambi, Empu Renteng, Kaki Tamparwang dan Nini Ragarunting. Tentang Kamandanu, adalah seorang pemuda lugu putra kedua Empu Hanggareksa yang sangat suka mempelajari ilmu kanuragan. Diangkat murid oleh kakak seperguruan ayahnya yang bernama Empu Ranubaya. Empu Ranubaya mengajarkan Kamandanu jurus naga puspa, yaitu ilmu kanuragan ciptaan Empu Gandring dan Aji Saipi Angin, yaitu ilmu meringankan tubuh yang bisa membuat tubuh seringan kapas. Sayang, ketika Arya Kamandanu sedang giat belajar, Empu Ranubaya dikejar-kejar oleh prajurit Singasari, karena dia dianggap telah menghina Prabu Kertanegara. Kemudian Arya Kamandanu mendalami lagi jurus naga puspa tahap akhir yang ditinggalkan Empu Ranubaya di atas sebuah batu. Dengan bantuan Empu Lunggah yang merupakan kakak seperguruan tertua ayahnya, Kamandanu mampu menyempurnakan jurus naga puspa. Ilmu Kamandanu semakin hebat setelah dia tergigit ular siluman naga Puspa Kresna. Arya Kamandanu kurang beruntung dalam percintaan. 2 kali dia mengalami kekecewaan akibat ulah kakaknya, Arya Dwi Pangga. 2 wanita yang dicintai Kamandanu, yaitu Nari Ratih dan Meisin, dinodai oleh Arya Dwi Pangga. Kamandanu kemudian menjadi Panglima Majapahit dan menikah dengan Sakawuni dan mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Jambunada. Tentang Arya Dwi Pangga, merupakan kakak kandung Arya Kamandanu. Dia gemar bersyair dan merayu para wanita dengan syair-syairnya itu. Dia mudah jatuh cinta pada perempuan cantik, meskipun perempuan itu kekasih adiknya sendiri. Pertama dia merebut Nari Ratih dan menikahinya. Dari pernikahannya dengan Nari Ratih, Arya Dwi Pangga memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Panci Ketawang. Beberapa tahun kemudian Dwi Pangga bertemu dengan Meisin. Arya Dwi Pangga langsung jatuh cinta pada Meisin. Lagi-lagi Arya Dwi Pangga tidak peduli kalau Meisin adalah kekasih Kamandanu. Seperti biasa Arya Dwi Pangga menggunakan syair-syairnya untuk memikat Meisin. Namun kali ini syair-syair Arya Dwi Pangga tidak mampu memikat Meisin. Akhirnya Arya Dwi Pangga menodai Meisin dengan menggunakan obat perangsang, sehingga Meisin mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak perempuan bernama Ayu Wandira. Kamandanu sangat marah atas perbuatan Dwi Pangga itu. Dihajarnya Dwi Pangga hingga tangannya menjadi cacat. Merasa sakit hati, Arya Dwi Pangga melaporkan Meisin kepada pemerintah Kadiri, sehingga rumah Empu Hanggareksa diobrak-abrik dan dibakar. Empu Hanggareksa dan pembantu setianya Nyi Rongkot tewas dalam kejadian itu. Arya Dwi Pangga mabuk-mabukan dan menyiksa Nari Ratih hingga tewas. Kamandanu murka untuk kedua kalinya. Arya Dwi Pangga dihajarnya lagi hingga jatuh ke jurang. Di dalam jurang itu Arya Dwi Pangga bertemu dengan seorang laki-laki misterius yang bernama Ki Watukura. Ki Watukura mengajarkan Arya Dwi Pangga jurus Kidung Pamungkas dan jurus pedang kembar.
Setelah beberapa tahun lamanya, akhirnya Arya Dwi Pangga keluar dari jurang itu. Dia menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Semua orang yang bertemu dengannya pasti mati. Setiap akan melakukan pembunuhan, Arya Dwi Pangga selalu melantunkan syair atau kidung mautnya, sehingga dia mendapat julukan pendekar syair berdarah dengan senjata andalannya bernama pedang bulan sabit kembar. Arya Dwi Pangga akhirnya bertemu lagi dengan Kamandanu di desa Kurawan, tempat tinggal mereka dulu. Dan kedua kakak beradik itu bertarung habis-habisan. Namun Arya Dwi Pangga tidak mampu mengalahkan Arya Kamandanu. Ia akhirnya melarikan diri. Arya Dwi Pangga bertemu dengan Empu Lunggah. Seperti biasa nafsu membunuhnya muncul. Namun dia tidak berdaya melawan Empu Lunggah, karena Empu Lunggah menggunakan ilmu rajut busana, yaitu sebuah ilmu yang dapat menghilangkan kesaktian seseorang. Arya Dwi Pangga kehilangan kesaktiannya. Jurus pedang bulan sabit kembar dan kidung pamungkas tidak berarti lagi. Tak lama kemudian mata Arya Dwi Pangga buta. Hal itu disebabkan karena kutukan seorang pertapa yang bernama Resi Wisambudi yang telah dibunuhnya. Arya Dwi Pangga menyesali semua dosa yang pernah diperbuatnya. Dia ingin bunuh diri, tapi tidak berhasil. Keadaan Arya Dwi Pangga tak ubahnya seperti pengemis. Dalam keadaan seperti itulah Arya Dwi Pangga bertemu kembali dengan Meisin yang saat itu sudah menjadi tabib terkenal dengan sebutan Nyi Paricara. Awalnya Meisin tidak mau menolong Dwi Pangga karena hatinya masih terluka akibat ulah Dwi Pangga yang telah merusak hidupnya. Namun lama-lama Meisin kasihan juga pada Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga akhirnya dibawa ke tempat tinggal Meisin. Dalam mahkota Mayangkara yang merupakan lanjutan tutur tinular, Arya Dwi Pangga menikah dengan Meisin. Pernikahan itu terjadi karena desakan Ayuwandira yang menginginkan kedua orang tuanya bersatu. Tentu saja pernikahan itu hanya formalitas saja, karena sebenarnya Meisin tetap tidak mau hidup bersama Arya Dwi Pangga. Setelah Meisin meninggal dunia, Arya Dwi Pangga kembali hidup terlunta-lunta. Namun pada suatu hari Arya Dwi Pangga bertemu dengan Prabu Jayanegara yang sedang berburu. Prabu Jayanegara tertarik dengan kemampuan Arya Dwi Pangga melantunkan syair. Akhirnya Arya Dwi Pangga diangkat menjadi seorang pujangga istana yang bertugas membacakan syair di depan raja. Dia mengganti namanya menjadi Resi Mahasadu. Tentang Meisin, merupakan seorang pendekar wanita Mongolia. Bersama suaminya Lo Sisan, Meisin berlayar ke tanah Jawa sambil membawa pedang naga puspa ciptaan Empu Ranubaya. Namun di tanah Jawa Meisin dan suaminya malah dikejar-kejar oleh para prajurit Kadiri yang dipimpin oleh Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Empu Tong Bajil sangat menginginkan pedang naga puspa. Oleh karena itu dia terus memburu Meisin dan Lo Sisan. Lo Sisan akhirnya tewas setelah beberapa lama hidup dalam pesakitan karena terkena aji segara geni milik Empu Tong Bajil. Meisin yang sebatang kara kemudian ditolong oleh Arya Kamandanu. Dalam kebersamaannya, kemudian tumbuh benih-benih cinta di antara keduanya, tetapi lagi-lagi Arya Dwi Pangga merusak hubungan mereka. Meisin dihamili Dwi Pangga dengan cara yang licik. Namun akhirnya Arya Kamandanu tetap bertanggung jawab dan bersedia mengambil wanita dari Mongolia itu sebagai istrinya. Tentang Sakawuni, merupakan seorang gadis yang hidupnya urakan. Dia cucu Ki Sugata Brahma, pendekar lengan 1000. Untuk melampiaskan dendamnya pada orang-orang Singasari, Sakawuni bergabung dengan orang-orang Kadiri. Namun sebenarnya Sakawuni adalah seorang gadis berjiwa pendekar. Dia beberapa kali menolong Meisin, Lo Sisan, dan Kamandanu dari gangguan para prajurit Kadiri secara sembunyi-sembunyi. Dalam sebuah pertarungan melawan Empu Tong Bajil dan kawan-kawannya, Kamandanu terluka parah. Dia diselamatkan oleh Sakawuni dan dibawa ke rumah kakeknya. Ki Sugata Brahma mengatakan bahwa luka Kamandanu bisa disembuhkan dengan bunga tunjung biru. Untunglah Sakawuni bertemu dengan kaki tanpa roang. Atas petunjuk kaki tanpa roang, Sakawuni membawa Kamandanu ke Bukit Panampihan untuk meminta bunga tunjung biru pada pemiliknya, yaitu Dewi Tunjung Biru.
Ternyata Dewi Tunjung Biru adalah ibu kandung Sakawuni yang sudah lama menghilang. Sakawuni senang bisa bertemu dengan ibu kandungnya, dan luka-luka Arya Kamandanu akhirnya bisa disembuhkan. Selanjutnya Sakawuni pergi ke Majapahit untuk membuat perhitungan dengan Banyak Kapuk, seorang perwira Singasari yang telah meninggalkan ibunya. Hampir saja Banyak Kapuk terbunuh, tetapi akhirnya Sakawuni sadar dan mau memaafkan ayahnya itu. Dia akhirnya bersedia mengabdi pada Majapahit. Bersama Arya Kamandanu, Sakawuni menjalankan tugas sebagai prajurit Majapahit, termasuk diantaranya adalah menumpas gerombolan perampok yang dipimpin Empu Tong Bajil. Setelah gerombolan itu dihancurkan, Sakawuni dan Arya Kamandanu akhirnya menikah. Sayang, Sakawuni meninggal dunia setelah melahirkan, akibat mengalami pendarahan hebat. Sepeninggal Sakawuni, Arya Kamandanu mengundurkan diri dari keprajuritan dan kembali menyepi di lereng Gunung Arjuno bersama anaknya Jambu Nada. Tentang Empu Tong Bajil, merupakan pendekar sakti yang bengis dan kejam. Pendekar cebol dari lereng Gunung Tengger ini memiliki senjata andalan yaitu tongkat pencabut roh dan ilmu pukulan maut yang bernama Aji Segara Geni. Empu Tong Bajil adalah pemimpin kelompok pendekar yang membantu pemerintah Kadiri. Dalam sebuah pertarungan melawan Arya Kamandanu, tongkat pencabut roh patah menjadi dua. Empu Tong Bajil sangat marah. Dia lalu memperdalam Aji Segara Geni di lereng Tengger. Setelah beberapa bulan lamanya, dia berhasil memperdalam Aji Segara Geni dan kembali turun gunung, kembali bertarung melawan Arya Kamandanu. Mereka bertarung di lembah Kardama. Dalam pertarungan itu Arya Kamandanu kalah dan pedang naga puspa dapat direbutnya. Dengan pedang naga puspa di tangannya, Empu Bajil menjadi semakin kuat. Dia dan kelompok perampoknya membuat kekacauan di mana-mana. Bahkan dia berani membuat kekacauan di Majapahit. Namun Empu Bajil tidak lama memiliki pedang naga puspa. Dengan kekuatan gaib naga puspa Kresna dan keris Empu Gandring, akhirnya Arya Kamandanu berhasil merebut kembali pedang naga puspa. Dan Empu Tong Bajil pun tewas setelah dadanya terhunjam keris Empu Gandring. Tentang Dewi Sambi, adalah seorang pendekar wanita yang cantik, tetapi berwajah dingin serta kejam, dan merupakan kekasih Empu Tong Bajil. Dia rela meninggalkan gurunya di Gunung Kawi hanya demi cintanya pada Empu Tong Bajil. Dari hubungannya dengan Empu Tong Bajil, Dewi Sambi hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Layang Samba. Namun Layang Samba dipelihara oleh Dewi Upas, guru Dewi Sambi yang memiliki kesaktian luar biasa. Di antaranya dia menguasai ilmu ular. Dewi Upas bisa memanggil ribuan ular dan memerintahkan mereka melakukan sesuatu. Dewi Sambi sangat berduka atas kematian Empu Tong Bajil. Dia berusaha membalaskan dendamnya kepada Arya Kamandanu atas kematian itu. Dia mengirimkan jasad Empu Tong Bajil yang disertai surat palsu yang berisi tantangan Arya Kamandanu ke Padepokan Tengger. Maksudnya supaya Wong Agung marah pada Arya Kamandanu. Akan tetapi Wong Agung tidak terpancing, karena dia tahu kalau Empu Tong Bajil adalah seorang yang jahat. Kemudian Dewi Sambi bersekutu dengan Arya Dwipangga alias pendekar syair berdarah. Bersama-sama mereka melawan Arya Kamandanu. Namun lagi-lagi usahanya tidak berhasil. Dewi Sambi bertemu kembali dengan Meishin. Saat itu Meishin sedang dalam perjalanan ke Majapahit untuk mengobati Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Dewi Sambi tidak menyangka kalau Meishin masih hidup. Dewi Sambi kemudian bertarung melawan Meishin. Dia ingin membunuhnya karena masih mempunyai hubungan dengan Arya Kamandanu. Namun Dewi Sambi selalu gagal menyarangkan pukulan tapakwisanya ke tubuh Meishin. Setiap kali aji tapakwisa akan mengenai, Meishin selalu bisa menghindar. Akhirnya Dewi Sambi menggunakan tipu muslihat. Dia berpura-pura minta maaf pada Meishin. Ketika sedang lengah, Dewi Sambi membokongnya. Tapi lagi-lagi Dewi Sambi tidak berhasil. Aji tapakwisa malah membalik pada dirinya, sehingga Dewi Sambi tewas dengan tubuh terpanjang di tonggak kayu.
Itu adalah akibat kutukan Resi Wisambudi, seorang pertapa yang dibunuhnya bersama Arya Dwi Pangga. Tentang Empu Renteng, adalah seorang pendekar yang tidak banyak bicara. Dia tidak kalah sakti dengan Empu Tombajil dan Dewi Sambi. Pendekar dari Gunung Petiri ini mempunyai sebilah pedang ampuh berwarna kuning, sehingga disebut pedang kuning. Dengan pedang kuning ini Empu Renteng bisa membunuh lawannya dalam waktu beberapa detik. Selain itu dia juga memiliki ilmu kebal yang bernama Blabak Pengantolan. Tak ada senjata yang bisa menembus kulitnya, termasuk senjata pusaka. Ketika terjadi peperangan antara Majapahit melawan Kadiri, Empu Renteng bertarung melawan Ranggalawe. Empu Renteng mati-matian melawan Ranggalawe. Ternyata ilmu Blabak Pengantolan tidak mampu menahan tajamnya keris Megalamat milik Ranggalawe, sehingga Empu Renteng terluka parah. Empu Renteng akhirnya berpisah dengan Empu Tombajil. Dia bermaksud mencari seorang tabib untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun dia malah bertemu dengan musuh lamanya, yaitu Ki Watukura. Ki Watukura ingin menguji sejauh mana kemampuan Arya Dwi Pangga yang sudah menguasai jurus Kidung Pamungkas. Dia menyuruh Arya Dwi Pangga untuk bertarung melawan Empu Renteng. Tentu saja Empu Renteng yang sedang terluka itu tidak mampu melawan Arya Dwi Pangga. Akhirnya dia tewas terkena aji Kidung Pamungkas. Namun pada sisa-sisa kekuatannya Empu Renteng melemparkan pedang kuningnya kepada Ki Watukura, sehingga Ki Watukura pun tewas. Tentang Nini Raga Runting dan Kaki Tamparoang. Keduanya sebenarnya saling mencintai sejak mereka masih sama-sama muda. Namun keduanya tidak mau mengungkapkan cintanya karena rasa gengsinya, sehingga sampai hari tua mereka tidak bisa hidup bersama. Keduanya selalu bertarung dan saling ejek setiap bertemu. Nini Raga Runting sering menyebut Kaki Tamparoang dengan sebutan sapi ompong. Sedangkan Kaki Tamparoang menyebut Nini Raga Runting dengan sebutan kambing peot. Namun keduanya juga saling tolong-menolong jika keadaan sedang genting. Kaki Tamparoang tewas ketika membantu kemenakannya Gajah Biru yang memberontak terhadap Majapahit. Kematian Kaki Tamparoang sangat tragis. Seluruh tubuhnya tertembus anak panah sampai ke mulutnya. Nini Raga Runting sangat bersedih atas kematian Kaki Tamparoang. Dicabutinya anak panah yang menancap di tubuh Kaki Tamparoang. Kemudian dikuburkannya mayat Kaki Tamparoang. Sampai akhir hayatnya Nini Raga Runting hidup bersama-sama Ayu Wandira, walaupun beberapa kali sempat terpisah. Bagi Nini Raga Runting, Ayu Wandira sudah dianggap sebagai cucunya sendiri. Sampai disinilah kisah tentang tokoh-tokoh yang menghiasi sandiwara radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.